Halo guys, apa kabar? Ekonomi skin CS2 lagi di ujung tanduk. Tanggal 25 Februari 2026 kemarin, Jaksa Agung New York, Letitia James, resmi narik Valve ke pengadilan. New York nuduh kalau Valve sebenarnya lagi jalanin praktik judi terselubung lewat fitur gacha case di Counter-Strike yang selama ini nggak pernah disentuh regulasi. Banyak banget media yang membahas ini. Gugatan ini langsung bikin geger komunitas. Tapi kalau kita bahas dokumen setebal 52 halaman ini, kelihatan banget kalau pihak jaksa sebenarnya masih kurang paham gimana cara kerja ekonomi digital di dunia game. Di video kali ini, kita bakal bahas isi gugatannya. Kita lihat apa aja poin yang mereka pakai buat nyerang Valve, dan kenapa tuntutan New York ini sebenarnya bisa ngerusak ekosistem yang udah kita bangun selama 10 tahun terakhir. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu, dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Gugatan New York ini intinya mau maksa aturan judi jadul buat masuk ke mekanika game modern. Menurut hukum mereka, sesuatu dibilang judi kalau ada 3 hal. Pertama, harga atau uang yang keluar. Kedua, peluang yang hasilnya acak. Dan yang ketiga, hadiah atau barang berharga yang didapat. Jaksa anggap Valve masuk semua kriteria itu. Pemain bayar kunci pakai uang asli, sistem ngacak isi gacha case-nya, dan pemain dapat skin. Dari dulu, Valve selalu punya alasan yang sama. Mereka selalu bilang kalau skin itu cuma item kosmetik, nggak bikin tembakan makin sakit, dan nggak ada fungsinya di luar game. Tapi, buat matahin alasan itu, jaksa pakai satu contoh kasus ekstrim yang pernah viral. Jaksa ngebahas soal transaksi skin AK-47 di bulan Juni 2024 yang laku sampai lebih dari $1 juta. Mereka pakai satu transaksi ini buat nyimpulin kalau semua skin CS itu punya nilai uang asli. Jadi sah-sah aja kalau disamain sama chip kasino. Padahal, argumen ini menurut aku agak maksa. Valve nggak pernah nentuin harga $1 juta buat senjata itu. Harganya naik, ya karena komunitasnya sendiri yang mau bayar mahal buat barang langka. Nyalahin Valve gara-gara ini tuh ibarat nyalahin pabrik kartu Pokemon cuma karena ada kolektor yang mau beli kartu langka miliaran rupiah. Valve cuma nyediain kosmetiknya. Pasar bebas lah yang nentuin harganya. Poin penting lainnya adalah soal pencairan uang. Di sistem resmi Steam, saldo Steam Wallet itu kekunci. Kita nggak bisa narik uang hasil jual skin di Steam Market ke rekening bank. Secara teknis, ini harusnya udah mutusin rantai definisi judi. Tapi, jaksa New York malah nyerang fitur API punya Steam. API itu sebenarnya cuma alat biar program bisa saling ngobrol. Valve buka akses API supaya komunitas bisa bikin situs statistik, database harga, atau buat urusan kompetisi e-sport. Masalahnya, teknologi ini juga dipakai situs pihak ketiga. Ada yang bikin tempat trading buat cairin skin jadi uang asli. Dan ada juga situs judi eksternal yang cairin kemenangannya jadi kripto. Di dokumen gugatan, jaksa bawa bukti ratusan ribu laporan dari user yang akunnya kena hack atau kena scam. Mereka pakai data ini buat nuduh kalau Valve sengaja nyediain infrastruktur buat kasino ilegal. Ini jelas salah sasaran. Nyalahin Valve gara-gara ada situs judi pihak ketiga tuh sama kayak nyalahin provider internet gara-gara ada orang buka situs ilegal pakai jaringan mereka. Valve itu penyedia platform, bukan polisi internet, bro. Padahal Valve juga udah sering kirim surat teguran hukum buat nutup situs-situs bandel itu. Gugatan ini juga bawa-bawa soal perlindungan anak dan dampak psikologis. Jaksa bilang, kalau anak yang udah kenal mekanisme mirip judi, resikonya lebih gede buat kecanduan pas dewasa nanti. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang udah mengenal taruhan kecil-kecilan di usia 12 tahun memiliki risiko 4 kali lipat lebih besar untuk terjerumus ke dalam masalah perjudian di kemudian hari. Ini poin yang emang harus diperhatiin semua developer game. Tapi, jaksa New York malah nambahin tuduhan yang agak nggak nyambung. Mereka nuduh Valve promosiin kekerasan senjata yang bisa ngerusak empati pemain muda. Ini narasi jadul yang sering dipakai politisi buat nyerang video game. Padahal, Counter-Strike itu ratingnya M, alias buat dewasa. Kalau ada anak kecil yang bisa main dan pakai kartu kredit buat belanja, harusnya yang diawasin itu sistem pembayarannya dan peran orang tua, bukan cuma nyalahin developernya doang. Satu hal yang nggak dilihat jaksa adalah Valve sebenarnya udah mulai kooperatif. Pemain CS2 pasti sadar
Kalau setahun terakhir ini, sistem gacanya mulai berubah. Ada fitur kayak The Armory atau Genesis Terminal. Valve pelan-pelan geser dari model gacha case acak ke sistem yang lebih transparan, di mana pemain tahu persis apa yang mereka dapat kalau main. Ini bukti kalau Valve sebenarnya mau dengerin masukan regulasi. Tapi sayang, New York tetap maju dengan tuntutan yang benar-benar gila. Di halaman 48, jaksa minta Valve balikin semua uang konsumen dan nyerahin seluruh keuntungan dari gacha case ke negara. Nggak cuma itu, mereka minta denda 3 kali lipat dari total keuntungan itu. Ini nilainya bisa sampai miliaran dolar. Kalau New York menang, yang rugi ya kita-kita juga. Valve bisa aja ambil jalan pintas, yaitu melakukan region lock. Fitur market dan gacha case bisa dimatiin total buat wilayah New York, kayak yang udah kejadian di Belgia sama Belanda. Bahayanya, kalau negara bagian lain ikut-ikutan, Valve bisa aja kepaksa nutup akses API secara global. Kalau itu kejadian, semua situs statistik sama database harga bakal mati. Nilai skin yang udah kalian tabung bertahun-tahun bisa langsung anjlok. Valve emang nggak sempurna, tapi cara jaksa New York yang langsung main denda miliaran dolar tanpa mau diskusi soal teknologi ini benar-benar berisiko ngerusak salah satu ekonomi komunitas virtual paling sukses di dunia. Jadi kesimpulannya gimana? Apa benar Valve pantas dituduh sebagai penyedia sarana judi? Kalau kita bedah lagi faktanya, Valve ini cuma penyedia platform buat kreativitas komunitas. Soal adanya pihak ketiga yang menyalahgunakan sistem itu, harusnya itu bukan lagi jadi tanggung jawab Valve sepenuhnya. Jaksa New York kayaknya cuma lagi nyari kambing hitam buat masalah sosial yang sebenarnya bukan salah gamenya. Kalau jaksa New York maksa buat nutup fitur gacha case ini atau narik denda gila-gilaan, yang paling dirugikan itu ya kita semua, terutama para pemain dan kolektor yang udah investasi waktu dan uang di sini. Valve sebenarnya udah berusaha kooperatif, tapi tuntutan ini kerasa banget cuma mau ngerusak ekosistem ekonomi skin yang udah sehat selama bertahun-tahun. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa New York emang udah kelewatan dan cuma mau ngerusak ekosistem skin yang udah kita bangun? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Terima kasih banyak juga buat yang udah join membership dan support channel ini. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!